Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita tahu bahwa SPN atau Serikat Pekerja Nasional itu awalnya mendukung Pak Ganjar Pranowo. Kemudian tiba-tiba beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa mereka mencabut dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo, kemudian mengalihkan kepada Pak Anies Baswedan. Sampai ada videonya ya, itu gambarnya Pak Ganjar dilepas dari ruangan SPN atau Serikat Pekerja Nasional, kemudian diganti dengan gambarnya Pak Anies. Tapi masuk akal sih sebenarnya. Alasannya sangat masuk akal, sangat logis, sangat realistis. Karena begini, sekarang yang paling tidak disukai oleh para buruh atau pegawai itu adalah UU Cipta Kerja. Yang lebih tepatnya itu ya, Perpu UU Cipta Kerja yang sekarang berlaku. Kalau kita lihat dari kronologinya bahwa UU Cipta Kerja ini awalnya dirancang oleh DPR di mana ketua DPR-nya itu dari PDIP, Ibu Puan Maharani. Kemudian kursi terbanyak di DPR RI itu juga milik PDIP. Jadi rancangannya saja sudah paling enggak diprakarsai oleh PDIP. Kemudian pengesahannya bersama eksekutif dalam hal ini adalah Bapak Presiden, juga diusung dari PDIP. Jadi secara garis besar bahwa UU Cipta Kerja ini salah satu partai yang menggawanginya adalah PDIP. Tentu banyak pertimbangan di sana dan masih bisa diperdebatkan lagi ya. Kemudian UU Cipta Kerja ini digugat di MK. Oleh MK dinyatakan cacat hukum dengan status inkonstitusional bersyarat, yang artinya harus diperbaiki. Jadi UU Cipta Kerja ini cacat hukum, harus diperbaiki. Ini menurut MK. Tapi kemudian Pak Jokowi menerbitkan Perpu atau Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang tentang UU Cipta Kerja yang membatalkan keputusan MK ini. Jadi keputusan MK ini sudah nggak berlaku lagi, maka yang berlaku malah Perpunya Pak Jokowi. Dan ini ya tentang seputar Cipta Kerja lagi, yang dibenci juga oleh para buruh juga, terutama masalah cuti, masalah pesangon, dan sebagainya. Nah, jadi kalau para buruh memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo, yaitu sama saja mendukung UU Cipta Kerja ini berlangsung. Karena Pak Ganjar Pranowo juga adalah capres yang diusung oleh PDIP. Jadi nanti narasinya juga melanjutkan, ya udah lanjut saja UU Cipta Kerja itu kalau Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden. Nah, kemudian dialihkan ke Anies Baswedan. Masuk akal sekali. Soalnya yang dibenci UU Cipta Kerja, kalau Pak Ganjar Pranowo jadi UU Cipta Kerja lanjut, tetapi kalau Anies Baswedan, kita lihat rekam jejaknya dulu di Jakarta. Anies Baswedan itu pernah merevisi kenaikan upah minimum yang awalnya sesuai dengan UU Cipta Kerja, kemudian direvisi jadi lebih besar lagi daripada upah minimum yang ditetapkan oleh UU Cipta Kerja. Jadi keberpihakan Anies Baswedan kepada para buruh, kepada para pegawai sudah jelas, rekam jejaknya sudah jelas. Jadi harapannya yang realistis, kalau para buruh ingin UU Cipta Kerja ini benar-benar dicabut, ya salah satunya ketika ganti presiden, cari yang paling jauh dari penguasa, paling jauh dari lingkar penguasa. Dan capres yang paling jauh dari lingkar penguasa adalah Pak Anies Baswedan. Kemudian juga rekam jejaknya atau track recordnya di Jakarta juga menunjukkan bahwa beliau ada keberpihakan kepada para buruh. Demikian, wassalamualaikum, semoga bermanfaat.